Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami di sini akan mempresentasikan hasil observasi tentang penilaian pembelajaran yang ada di SD Pedagogi Lab School FIP UNY. Sebelum memaparkan hasil observasi kami, tak kenal maka tak sayang, mari kita berkenalan terlebih dahulu anggota dari kelompok 1. Next. Jadi anggota dari kelompok 1 ini ada 7 orang. Yang pertama, saya sendiri, Fatin Hayanafisah. Yang kedua ada Intan Cahyaning Putri. Yang ketiga ada Naili Zumratul Fauziah. Yang keempat ada Muhammad Akmal Abid. Yang kelima ada Galang Aditya. Yang keenam ada Mustika Cahyaning Pertiwi. Dan yang terakhir ada Alfiandi Rafif Ilyasa. Oke, next. Pada kesempatan kali ini, pemaparan laporan observasi kami membagi pokok bahasan menjadi 3 pokok bahasan. Yang pertama ada pendahuluan, yang sesi kedua adalah isi, dan yang sesi terakhir ada penutup. Next. Di sesi pendahuluan nanti, kita akan membahas tentang identitas sekolah. Jadi, apa sih SD Pedagogi itu, di mana sih SD Pedagogi itu, dan identitas sekolah. Selanjutnya ada di visi dan misi SD Pedagogi. Selanjutnya ada juga tujuan dari SD Pedagogi, dan yang terakhir ada analisis situasi di SD Pedagogi. Gimana sih pembelajaran di SD Pedagogi itu, nanti akan dijelaskan di analisis situasi. Selanjutnya di sesi isi, kita ada 4 materi. Yang pertama tentang proses penilaian pembelajaran yang ada di SD Pedagogi. Yang kedua ada proses pensekoran dan pendekatan yang dilakukan di SD Pedagogi. Yang ketiga ada proses validitas yang dilakukan di SD Pedagogi. Dan yang terakhir cara melaporkan hasil penilaian yang ada di SD Pedagogi Lab School FIP UNY. Yang terakhir yaitu sesi penutup. Di sini kita akan memaparkan foto saat kita melakukan observasi di SD Pedagogi dan tentunya kesimpulan dari observasi kami. Langsung saja memasuki yang bab pertama yaitu pendahuluan, materi akan disampaikan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya ini ada identitas sekolah ya. Untuk nama sekolahnya sendiri ini SD Pedagogia Lab School FIP UNY yang terletak di Jalan Bantul nomor 5, Dusun Gedongko, Kecamatan Montorejon, Kabupaten Yogyakarta. Untuk sekolah SD Pedagogia Lab School FIP UNY ini belum lama berdiri, tanggal 1 Februari 2018. Untuk SD Lab School FIP sekolahnya ini masih terbilang baru dan tingkatannya baru sampai kelas 5. Untuk selanjutnya, next, ada jumlah siswanya sendiri ini terdiri dari 75 siswa laki-laki. Untuk yang perempuan ini ada 63 siswa. Untuk jumlah keseluruhan di SD Pedagogia Lab School FIP UNY ini 138 siswa. Seperti itu. Untuk selanjutnya ada visi dan misi SD Pedagogia Lab School FIP UNY. Untuk visinya sendiri ini SD Pedagogia Lab School FIP UNY ini visinya menjadi SD laboratorium yang membentuk peserta didik dan pendidik profesional yang bertakwa, mandiri, dan inovatif. Selanjutnya ada misi dari SD Pedagogia Lab School FIP UNY. Untuk misi yang pertama ini mengembangkan perilaku religius dan takwa dalam pembelajaran. Yang kedua ini mengembangkan pembelajaran berbasis inklusi berbudaya pendidik abad 21. Yang ketiga,
menciptakan pembelajaran yang kritis, inovatif, mandiri, dan cerdas. Untuk yang keempat ini, mengembangkan nilai-nilai karakter nasional dan nilai sosial budaya dalam pembelajaran. Untuk misi yang kelima, melaksanakan pembelajaran sesuai dengan karakteristik siswa dilandasi keilmuan pendidikan. Yang keenam, mengembangkan teman mahasiswa untuk menjadi pendidik dan tenaga pendidikan yang profesional. Yang ketujuh, mewujudkan sekolah yang mampu melayani kebutuhan masyarakat dan mahasiswa sesuai dengan perkembangan pendidikan. Yang terakhir ini, yang ke-8, menjadikan sekolah laboratorium untuk aktivitas akademia UNY. Untuk selanjutnya, next. Ada tujuan dari SDP dan kerja ini. Tujuannya memberikan pendidikan yang berkualitas, berwawasan luas, dan mencerdaskan kehidupan bangsa untuk tercapainya pendidikan nasional di Indonesia. Seperti itu untuk identitas sekolah, visi dan misi, dan tujuan dari SD Pedagogi. Oke, selanjutnya memasuki ke analisis situasi. Analisis situasi pembelajaran di kelas di SD Pedagogi ini. Di SD Pedagogi ini, pembelajaran itu dikemas dan dikembangkan dengan berbagai metode sesuai dengan kebutuhan kelas masing-masing. Jadi, kan pemahaman setiap siswa itu pasti berbeda-beda ya. Karena itu, para guru kelas dan ada guru pendamping khusus di SD Pedagogi ini bekerja sama untuk menyusun pembelajaran di kelas agar penyampaian materi bisa dipahami oleh siswa-siswi di SD Pedagogi. Nah, dalam penyampaian materi ini, guru memiliki bahan ajar yang disusun dan dipadukan sesuai dengan kebutuhan siswa-siswi di SD Pedagogi ini. Nah, untuk itu kan di sini ada guru pendamping ya, guru pendamping khusus. Nah, jadi di SD Pedagogi ini karena sekolah inklusi ya, jadi kan ada kuota untuk yang berkebutuhan khusus. Jadi ketika anak berkebutuhan khusus ini hasil asesmennya, hasil tesnya itu membutuhkan pendampingan khusus dari guru, itu akan disediakan guru untuk mendampingi siswa tersebut yang memerlukan pendampingan khusus. Nah, itu juga termasuk keunggulan dari SD Pedagogi sendiri. Selanjutnya di SD Pedagogi ini untuk menciptakan pembelajaran yang nyaman dan asik untuk anak, untuk siswa-siswi SD Pedagogi, di sini pembelajaran itu dikemas dengan semenarik mungkin dari tata ruang kelasnya, dari penyampaiannya. Jadi bisa dilihat ya di gambar ini, di analisis tata ruang kelasnya bisa diubah-ubah seperti melingkar, kadang berkelompok, seperti itu. Untuk selanjutnya ada analisis situasi di pembelajaran luar kelas. Jadi di SD Pedagogi ini mungkin di slide sebelumnya dulu tentang pembelajaran di luar kelas. Nah, di SD Pedagogi ini, di pembelajaran di luar kelasnya ini, jadi di SD Pedagogi tidak hanya di dalam kelas saja proses pembelajarannya, ada di luar kelas juga. Nah, di SD Pedagogi ini pembelajaran di luar kelasnya ini juga dilakukan seperti outing class. Nah, outing class sendiri ini dilakukan setiap 2 kali setiap semesternya. Setiap semester 2 kali setiap semesternya. Nah, seperti itu. Jadi seperti bisa kunjungan ke museum, seperti itu. Selanjutnya, tantangan dan proyek di SD Pedagogi. Next.
Untuk di SD pedagogi ini guru kelas dan guru pendamping khusus atau GPK di setiap masing-masing kelas menyediakan tantangan untuk setiap siswa yang diberikan sesuai dengan kebutuhannya. Nah, tantangannya ini bisa berupa soal atau kuis. Nah, diharapkan dengan memberikan tantangan ini dimaksud agar siswa ini memiliki semangat belajar tanpa ada kecemasan dengan materi yang dipelajari, seperti penunjang untuk materi. Nah, selain pemberian tantangan ini, di SD pedagogi ini juga ada diberikannya proyek, di mana proyek ini biasanya dilakukan dengan bekerja sama dengan orang tua atau keluarga yang ada di rumah. Jadi, proyek ini bisa dibawa pulang seperti itu, terkadang. Nah, proyek ini disesuaikan dengan materi atau tema yang menjadi pokok pembahasan di kelas. Selanjutnya, next. Selanjutnya tentang analisis situasi kurikulum yang ada di SD Pedagogi FIP UNY. Nah, kurikulum yang dijalankan di SD Pedagogi FIP UNY ini adalah kurikulum nasional yang dipadukan dengan pendidikan inklusi serta kearifan lokal atau budaya yang berlaku. Nah, kurikulum nasional yang dipakai di SD Pedagogi Lab School FIP UNY ini ada 2. Nah, yang pertama itu ada kurikulum merdeka untuk kelas 1 dan kelas 4, dan yang kedua ada kurikulum 13 atau kurtilas yang dipakai untuk kelas 2, kelas 3, dan kelas 5. Karena sekolah ini masih baru, jadi masih berdiri selama 5 tahun, jadi belum ada kelas 6. Nah, selain 2 kurikulum tadi, kurikulum merdeka dan kurikulum 13, nah di SD pedagogi ini juga ada kurikulum yang menyesuaikan dengan ABK. Nah, kurikulum yang menyesuaikan dengan ABK ini disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing ABK. Karena setiap anak kelas 1 sampai kelas 5 itu pasti memiliki perbedaan sehingga harus dibuat sendiri-sendiri menyesuaikan anak masing-masing. Nah, pada kurikulum merdeka, penilaian pembelajaran dikenal dengan nama asesmen ya, yang terdiri dari formatif dan sumatif. Nah, di formatif ini dilakukan setelah pembelajaran selesai atau setelah pertemuan selesai seperti itu. Nah, sedangkan untuk yang sumatif ini dilakukan ketika akhir pembelajaran seperti PAS atau PAT jika pada kurikulum 13. Nah, kalau kurikulum 13 ini hampir sama dengan kurikulum merdeka dan kurikulum sebelumnya. Untuk ranahnya seperti pengetahuan, keterampilan, sikap, dan spiritualnya. Seperti itu untuk kurikulum. Selanjutnya, next, bisa masuk ke bab 2. Selanjutnya akan memasuki bab 2 isi. Yang pertama itu ada aspek proses penilaian pembelajaran di tahap penerimaan siswa baru. Di poin pertama ada teknik penilaian. Jadi secara general di SD Pedagogia menggunakan 2 teknik penilaian umum, yaitu tes kemampuan sosial dan tes psikologis. Di SD Pedagogia ini menggunakan metode penilaian asesmen dengan 2 penyesuaian, yaitu asesmen pada calon siswa yang reguler dan asesmen pada calon siswa yang berkebutuhan khusus. Asesmen tersebut dibawahi oleh psikolog dan pihak PLB UNY. Adapun aspeknya yaitu kemampuan dalam membandingkan besar dan kecil, cukup atau belum, serta itu ada wawancara untuk memastikan apabila kira-kira anak tersebut mampu atau tidak masuk di kelas 1 SD Pedagogia. Sedangkan untuk syarat ABK sendiri terdapat lampiran asesmen karena setiap anak berbeda, jadi dicantumkan kebutuhan khususnya apa, kecuali untuk siswa netra karena di SD Pedagogia sendiri belum bisa mengakomodir untuk siswa dengan berkebutuhan khusus tunanetra.
Yang selanjutnya ada instrumen. Di instrumen sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama ada tes, yang kedua non-tes, yang ketiga wawancara, dan yang keempat konsultasi. Yang pertama ada tes. Tes sendiri berupa asesmen pada siswa reguler yang bertujuan untuk mengukur kesesuaian calon siswa dari segi psikologinya. Yang diteskan itu seperti pemusatan perhatian, fokus, kematangan motorik, dan kecerdasan sosialnya. Sedangkan pada tes anak yang berkebutuhan khusus, asesmen disesuaikan melalui beberapa modifikasi dengan menyesuaikan standar aspek keterampilan tambahan berupa kognitif, kemandirian, dan emosinya. Karena siswa yang berkebutuhan khusus tadi akan belajar bersama satu kelas dengan siswa yang reguler. Yang selanjutnya pada instrumen non-tes menggunakan wawancara. Pada calon siswa tujuannya untuk lihat kesiapan dan kemampuannya dalam membandingkan besar atau kecil, cukup atau belum, untuk memastikan apakah anak tersebut mampu atau tidak memasuki kelas 1 dan menerima materi-materi yang ada di kelas 1. Pada calon siswa yang berkebutuhan khusus, terdapat pertimbangan serta konsultasi lebih lanjut antara orang tua siswa yang berkebutuhan khusus dan dosen PLB UNY. Lalu yang selanjutnya ada pengadministrasian tes. Pada metode pengadministrasian tes ini, siswa baru di SD Pedagogia menggunakan butir-butir tes asesmen dengan output nilai kuantitatif serta tes wawancara dengan output nilai kualitatif. Asesmen tersebut dibagi menjadi asesmen reguler, psikologi, dan asesmen khusus, yang dimana disesuaikan untuk calon siswa berkebutuhan khusus. Lalu dilanjutkan pada administrasi pelaksanaan tes. Awalnya penerimaan siswa baru juga dilakukan secara offline dengan jadwal yang dibagi menjadi 13 sesi terdiri dari beberapa gelombang. Dengan ketentuan calon siswa memenuhi persyaratan administrasi. Persyaratan administrasinya berupa usia minimal calon peserta didik kelas 1 itu 6,5 tahun dan maksimalnya 8 tahun. Lalu yang kedua, mengisi, menyerahkan, dan mengirim formulir pendaftaran. Yang ketiga, mengumpulkan fotokopi akte lahir dan fotokopi KK. Yang keempat, pas foto 3x4 banyak 2 lembar. Fotokopi ijazah TK. Lalu bagi siswa yang berkebutuhan khusus, wajib melampirkan hasil pemeriksaan dari rumah sakit mengenai kondisi dan kebutuhan khusus yang dimiliki oleh siswa tersebut. Calon siswa mengikuti asesmen, orang tua bersedia mengikuti wawancara, dan yang terakhir membayar pendaftaran sebesar Rp150.000. Oke, selanjutnya itu pada tahap kenaikan kelas. Pada tahap kenaikan kelas, metode atau teknik penilaian yang dilakukan itu meliputi ada 4 ya. Ada 4, ada yang pertama yaitu tes tertulis, tes lisan, proyek tugas, dan produk. Jadi teknik penilaian tes itu sering dilakukan ketika asesmen akhir pembelajaran itu pada kurikulum Merdeka dan PTS PAS itu pada kurikulum 13. Jadi teknik penilaian proyek atau tugas ini digunakan ketika penilaian harian. Sedangkan kalau mode teknik produk itu digunakan ketika setiap 1 semester sekali. Jadi merupakan tugas yang paling besar bagi peserta didik yang ada di masing-masing kelas. Untuk produk ini menjadi penilaian sekaligus merupakan proyek yang menjadi ciri khas pada SD Pedagogia Lab School FIP ini. Sebagai contoh, kemarin pas wawancara itu dijelaskan bahwa setiap 1 semester sekali sekolah itu memerintahkan dan mengadakan sebuah simulasi mengenai aktivitas jual beli. Jadi
produk yang dijual itu merupakan produk yang telah dilakukan oleh peserta didik dan seolah-olah teman yang lainnya itu membeli produknya. Dan pada simulasi ini tuh juga disediakan pula uang mainan sebagai alat pembayaran pada aktivitas jual beli ini. Mungkin yang selanjutnya bisa dilanjutkan. Baik, untuk selanjutnya yang sudah dijelaskan tadi kan ada 4 ya metode teknik penilaian tes, ada tes tertulis, tes lisan, proyek tugas, dan produk. Untuk instrumen penilaian tes ini diterapkan untuk mengetahui ranah kognitif peserta didik. Selanjutnya untuk proyek tugas ini diterapkan untuk mengetahui ranah afektif dan psikomotorik peserta didik. Sedangkan untuk instrumen penilaian produk diterapkan untuk mengetahui ranah psikomotorik peserta didik. Selanjutnya, metode teknik pengadministrasian tes. Untuk kenaikan kelas ini ada metode teknik pengadministrasian tes. Akumulasi penilaian terdiri dari penilaian harian, evaluasi tengah semester, dan evaluasi akhir semester. Untuk bobot penilaian harian 2 tengah semester ada 2 setengah semester 1 dan akhir semester. Sedangkan untuk pencantuman penilaian menggunakan data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif mencantumkan sebuah angka yang di mana rentan yang digunakan antara 1 dan 100. Sedangkan kualitatif lebih menjelaskan terperinci perkembangan anak sampai mana dan pencantuman komitmen yang akan disampaikan kepada orang tua mengenai perkembangan peserta didik itu sendiri. Untuk selanjutnya ada kelulusan. Sini ada teknik penilaian. Nah, pada metode yang dilakukan dengan ujian tertulis dan ujian praktek. SD Pedagogia FIPUN ini juga melakukan khususnya di Jakarta, di DIY. Nah, ASP dan pertimbangan menuju ke jenjang pendidikan SPD ini juga digunakan untuk melihat sejauh mana peserta menguasai kompetensi yang dipelajari selama 6 tahun, selama berada di sekolah. Soal-soal yang terdapat di AS terdiri dari soal-soal ganda sebenarnya cukup kompleks dan juga bisa termasuk soal ODS, soal yang memerlukan analisis yang nah, pada materi SPD ini mencakup 3 mata pelajaran yaitu Indonesia, matematika, dan ilmu pengetahuan. Selanjutnya ada instrumen yang digunakan dalam ini terdapat 3 rangkaian instrumen penilaian tes, yaitu mengetahui ranah kognitif dan psikomotorik. Ini instrumen penilaian tes tertulisnya untuk kognitif dan afektif. Penilaian praktik itu untuk kemudian itu pengadministrasian tes. Seperti yang telah dijelaskan tadi, jadi pada SD Pedagogia ini berencana akan melakukan ujian sekolah dan ujian ASPD yang dilakukan secara bertahap. Jadi siswa terlebih dulu akan melakukan ujian sekolah. Untuk ujian sekolah ini yaitu ada ujian tertulis dan ujian praktik. Jadi
ketika siswa melakukan ujian sekolah, siswa akan melakukan ujian praktik terlebih dulu, lalu disusul dengan ujian tertulis. Setelah siswa menyelesaikan ujian sekolah, kemudian siswa akan melakukan ujian ASPD. Bentuk dari ujian ASPD yaitu ujian objektif atau pilihan ganda yang meliputi mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan ilmu pengetahuan alam. Selanjutnya kita akan memasuki bagian proses penskoran dan pendekatan penilaian yang diterapkan sekolah dan guru-guru di SD Pedagogi. Yang pertama itu pada tahap penerimaan siswa baru sendiri, proses penskoran pada tahap penerimaan siswa baru di SD Pedagogi pada umumnya bersifat penskoran kuantitatif pada tes asesmen yang hanya bersifat formalitas dengan instrumen-instrumen penilaian yang sudah ditentukan oleh tim PPDB. Selain itu, selain dari penskoran kuantitatif tadi, juga terdapat penskoran asesmen psikologis mengenai bagaimana kesiapan calon siswa menjadi peserta didik di SD Pedagogia yang bersifat kualitatif. Selain proses penskoran pada asesmen psikologis tadi juga terdapat penskoran mengenai hasil kemampuan sosial peserta didik, di mana dalam hal ini pihak sekolah dan pihak PPDB akan melihat bagaimana interaksi peserta didik satu sama lain. Selanjutnya ada pada pendekatan penilaian yang akan disampaikan oleh rekan saya. Pendekatan penilaian di SD Pedagogia menggunakan dua pendekatan. Yang pertama ada PAN dan yang kedua ada PAP. PAN sendiri kepanjangannya itu penilaian acuan norma. Dan hasil outputnya penilaian berupa data nilai kuantitatif yang dihasilkan melalui instrumen tes asesmen. Sedangkan untuk PAP atau penilaian acuan patokan direalisasikan dalam poin-poin tes asesmen psikologi tambahan yang tentunya sudah melalui uji reliabilitas oleh dosen-dosen psikolog yang ada di UNY. Tidak hanya itu, terdapat juga dalam tes wawancara mengenai kesiapan siswa sebelum memasuki kelas 1. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, sebelum memasuki kelas 1, orang tua dari siswa melakukan wawancara kepada pihak psikolog untuk berkonsultasi apakah anak tersebut dapat mengikuti materi yang diajarkan di kelas 1 atau belum, seperti itu. Next. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu pada proses kenaikan kelas, proses penskoran yang dilakukan yaitu jadi awal tahap yang pertama yang dilakukan yaitu kalkulasi dulu dari penilaian harian, evaluasi tengah semester, dan evaluasi pada akhir semester. Jadi untuk bobotnya itu penilaian harian itu 2, penilaian tengah semester itu 1, dan akhir semester itu 1. Lalu untuk penskorannya itu menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Jadi deskripsi dan nilainya itu dicampur. Jadi kita ambil contoh saja kemarin pas wawancara itu pada penilaian proyek ya. Dan proyek ini tuh dilakukan ketika atau proses penskorannya itu apakah anak-anak yang melakukan proyek ini tuh sudah bekerja sama dengan baik dengan kelompoknya atau belum, dan ada beberapa indikator yang digunakan yaitu berkembang, belum berkembang, dan sangat berkembang. Lalu untuk absensi sendiri itu sebelum pandemi itu minimal 75%, namun saat ini setiap hari ada aja yang izin, jadi seperti batuk pilek, dan kami lebih menyarankan itu untuk belajar di rumah dulu, istirahat di rumah. Jadi tidak bisa divalidasi lagi mengenai perhitungan absensi. Jadi absensi itu
cukup dimaklumi setelah adanya pandemi ini. Oke, next. Untuk selanjutnya, proses pendekatan penilaian di kenaikan kelas. Di proses pendekatan ini ada dua, yaitu PAN dan PAP. Kalau PAN ini merupakan penilaian acuan patokan, yaitu bisa berupa yaitu instrumen tes tertulis. Kalau di kurikulum Merdeka ini seperti asesmen, sedangkan kalau di kurikulum 13 ini seperti PAS atau PAT. Sedangkan untuk PAP, penilaian acuan patokan, biasanya ini dilakukan sebagai indikator pendekatan penilaian pada instrumen, proyek, dan produk. Nah, PAP ini, penilaian acuan patokan ini bisa dilakukan sebagai indikator pendekatan penilaian pada instrumen proyek dan produk, sehingga guru tidak melakukan penilaian apa adanya, melainkan berdasarkan kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Penilaian acuan patokan atau PAP ini adalah model pendekatan penilaian yang mengacu kepada suatu kriteria pencapaian tujuan. Yang kriterianya ini telah ditetapkan sebelumnya. Nah, ketika guru menggunakan pendekatan PAP ini, dituntut untuk selalu mengarahkan, membantu, dan membimbing siswa ke arah penguasaan minimal sejak pembelajaran dimulai, sedang berlangsung, dan sampai berakhirnya pembelajaran. Kompetensi yang dirumuskan dalam TKP ini merupakan arah, petunjuk, dan pusat kegiatan dalam pembelajaran. Itu tadi untuk PAP. Sedangkan untuk PAN, yang saya bilang tadi, penilaian acuan norma adalah penilaian yang dilakukan dengan mengacu pada norma kelompok atau nilai-nilai yang diperoleh siswa dibandingkan dengan nilai-nilai siswa lain dalam kelompok tersebut. Nah, di SD Pedagogi Lab School FIP UNY ini, instrumen penilaian menggunakan pendekatan PAN, yaitu instrumen tes tertulis seperti asesmen pada kurikulum Merdeka, dan PAS atau PAT pada kurikulum 13. Nah, sedangkan untuk yang PAN ini merupakan sistem penilaian yang didasarkan pada nilai sekelompok siswa dalam satu proses pembelajaran sesuai dengan tingkat penguasaan pada kelompok tersebut. Jadi, penilaiannya ini, standarnya ini dari tingkat penguasaan pada kelompok. Yang artinya pemberian nilai mengacu pada perolehan skor pada kelompok tersebut. Jadi, skor yang paling tinggi itu sebagai acuan dari pemberian nilai. Nah, di SD Pedagogi ini, itu tapi tidak ada. Di SD Pedagogi ini kan tadi penilaian itu ya, di SD Pedagogi ini tidak ada rankingan pada hasil penilaian pembelajaran, baik pada kurikulum Merdeka ataupun pada kurikulum 13. Jadi di SD Pedagogi ini tidak ada sistem perankingan seperti ranking 1 siapa, ranking 2 siapa, itu tidak ada. Oke, next selanjutnya. Baik, pada bagian kelulusan, ada proses persekoran pada ujian di SD Pedagogia melalui beberapa macam, ada ujian ASPD, yang kedua itu ada ujian sekolah, dan yang ketiga ada ujian praktik.
Nah, pada ujian ASPD itu digunakan untuk menipu dan mengetahui pengembangan kompetensi peserta didik. Digunakan juga PAN, pendekatan acuan normatif, data kuantitatif atau angka dengan interval skor antara 1. Nah, pada ujian sekolah dan ujian praktek di SD Pedagogia ini, saat diwawancarai kemarin, penjelasan atau kejelasan terkait proses yang terjadi. Karena pada SD Pedagogia ini dengan psikologi dan PLB UNY, kalau misalkan kita mau mengetahui lebihnya terkait penskoran itu harus izin menjaga lab yang ada di FIP. Sementara selain itu juga SD Pedagogia berdiri sekitar selama 5 tahun dan belum ujian kelulusan sekolah, dalam artian belum ada siswa yang lulus dari SD Pedagogia ini. Kemudian yaitu pendekatan penilaian. Pada pendekatan ujian ASPD dan ujian sekolah yang meliputi ujian tertulis dan praktik ini menggunakan pendekatan penilaian assessment of learning untuk mengukur pencapaian hasil peserta didik. Di mana penilaian ini menggunakan berbagai teknik penilaian, instrumen, dan berasal dari berbagai sumber. Nah, dan perlu diketahui lagi, ASPD yang akan digunakan SD Pedagogia ini tidak sepenuhnya menggantikan peran ujian nasional dalam mengevaluasi peserta didik. Namun, sebagai sumber informasi untuk memetakan kualitas belajar dan proses pembelajaran yang terjadi di sekolah. Dan laporan hasil ASPD nantinya akan menjadi umpan balik bagi sekolah dan dinas pendidikan dalam proses evaluasi diri dan penyusunan rencana program. Di selanjutnya ada proses validasi terhadap instrumen tes atau NENTROS atau non-tes yang digunakan di SD Pedagogia ini. Yang pertama itu pada tahap penerimaan siswa baru, proses validasi sendiri. Sebelumnya kita harus tahu dulu konsep dasar apa dari validasi suatu tes itu. Menurut Brownholm, validitas tes itu mengarah kepada ketepatan interpretasi hasil penggunaan suatu prosedur evaluasi yang sesuai dengan tujuan pengukurannya. Sedangkan menurut Sugiono sendiri, validitas merupakan suatu indeks yang menunjukkan alat ukur itu benar-benar mengukur apa yang hendak diukur. Jadi validitas merupakan tindakan untuk membuktikan bagaimana kesesuaian suatu soal yang digunakan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Di SD Pedagogia sendiri, dari hasil wawancara dan observasi kita tidak bisa mendapatkan banyak informasi karena secara umum instrumen-instrumen validasi tes di SD Pedagogia lampirannya bersifat berkas rahasia. Namun secara umumnya proses validasi instrumen tes penerimaan siswa baru di SD Pedagogia sudah melalui uji validitas oleh tim asesmen dan PPDB dengan beberapa bantuan ahli yaitu dosen PLB UNY dan dosen psikolog. Selanjutnya pada reliabilitas instrumen sendiri akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada reliabilitas instrumen. Reliabilitas itu sendiri merupakan rangkaian pengukuran atau semacam rangkaian alat ukur yang memiliki konsistensi bila pengukuran dilakukan secara berulang. Untuk memastikannya
sendiri rehabilitas soal tes penerimaan siswa baru di SD Pedagogia ada di bagian PPDB yang bekerja sama dengan psikologi yang ada di UNY, PLB UNY, dan ada dari tim pengembang kurikulum, yang dimana kita belum bisa mengukur rehabilitasnya atau melihat rehabilitasnya karena soal-soal yang akan diujikan atau soal tes tersebut masih ada di lab UNY dan kami tidak diperkenankan untuk melihat soal-soal tersebut karena bersifat next. Oke, yang selanjutnya pada proses kenaikan kelas ya. Proses validasi yang dilakukan di pedagogia ini tuh meliputi dua cara. Jadi yang pertama itu apabila penilaian pembelajarannya itu mengikuti instrumen yang dilakukan di tim tersebut itu dilakukan oleh tim pembuat soal dari kecamatan itu. Jadi dan biasanya tim pembuat dari kecamatan itu terdiri dari himpunan seluruh SD yang ada di kecamatan itu. Jadi secara langsung berarti jadwal yang dilakukan pada penilaian pembelajaran yang mengikuti kementerian itu dilakukan serentak satu kecamatan. Jadi proses validasi itu kurang lebih jadi yang pertama itu pembentukan tim, pembuat soal itu terdiri dari himpunan seluruh SD-SD yang ada di kecamatan yang sama. Terus yang kedua yaitu tim pembuat soal akan mulai membuat soal dengan acuan dari kurikulum. Jadi patokannya itu tetap kurikulum. Yang ketiga ada tim validator. Jadi yang juga terdiri dari perwakilan dari masing-masing SD pada kecamatan ini bertugas juga sebagai validator. Apakah soal dibuat oleh tim itu sudah berpatokan dengan kurikulum atau belum. Jadi jika langkah selanjutnya jika sudah memenuhi sudah atau belum memenuhi kurikulum maka akan dikembalikan ke tim pembuat dan soal akan direvisi. Namun jika sudah tidak ada lagi yang perlu direvisi maka akan masuk ke tahap percetakan atau penggandaan soal, dan langkah selanjutnya yaitu proses distribusi ke masing-masing sekolah pada lingkup kecamatan yang tersebut. Lalu untuk cara yang kedua itu penilaian pembelajaran yang dilakukan oleh SD Pedagogia Lab School UNY itu sendiri. Jadi SD Pedagogia akan bekerja sama dengan psikologi dan PLB UNY dan akan mendesain dan membuat soal sendiri untuk lingkup internal sekolah SD Pedagogia. Jadi editor atau pembuat soal ini dipimpin langsung oleh ibu kepala sekolah dari SD Pedagogia dan dengan membentuk tim pembuatan soal pada masing-masing kelas. Lalu untuk tim validasinya bekerjasama dengan dosen psikologi dan PLB FIP, dan apabila sudah sesuai dengan kriteria dan kemampuan peserta didik maka akan masuk pada tahap percetakan dan penggandaan. Tapi namun apabila tim validasi masih merasa kesulit soal untuk dimodifikasi hingga sesuai dengan kemampuan anak dan sesuai untuk ABK atau anak berkebutuhan khusus. Selanjutnya, cara memastikan rehabilitas instrumen. Untuk SD Pedagogia ini sendiri, secara umum, sebagian besar rehabilitas ini tetap berpacu pada kurikulum nasional, yaitu kurikulum 13. Rehabilitas asesmen kenaikan kelas pada SD Pedagogia ini, yang sudah saya bilang tadi, sebenarnya berpacu pada kurikulum nasional K13. Selain itu, rehabilitas instrumen tes kenaikan kelas tambahan di luar kurikulum juga melalui analisis dan evaluasi beberapa dosen. Secara keseluruhan, jadi ini tetap berpedoman pada kurikulum nasional.
Selanjutnya ada yang digunakan pada tes ya berdasarkan validasi instrumen yang ASPD. Pada tes ini akan meliputi 2 tes ujian, yaitu tes tertulis dan tes praktik. Nah, tapi nggak ada 2 bentuk saja pada kelulusan peserta didiknya, namun ASPD pada kelulusan angkatan di tahun mendatang. Terus validasi itu tuh sangat penting karena sebagai seberapa jauh tes itu digunakan dalam mengambil keputusan yang relevan sesuai dengan tujuan yang sudah ditentukan. Validitas tes yang digunakan yang ada di SDP Pedagogia FIPUN ini berdasarkan validitas instrumen yang terdapat pada tes ASPD. Gambarannya lebih ke secara umum. Namun sendiri bisa tergantung sesuai dengan daerahnya masing-masing dan sesuai dengan ketentuan setiap tahun. Kemudian yaitu reliabilitas instrumen. Nah, reliabilitas atau hasil evaluasi tidak dapat dipastikan derajat tingginya atau dibuktikan dengan data yang valid. Nah, seperti yang telah dijelaskan tadi, bahwa pada SD Pedagogia ini belum ada angkatan kelulusan. Jadi, pada SD Pedagogia ini baru beroperasional 5 tahun. Nah, sehingga reliabilitas instrumen atau hasil evaluasi ini tidak dapat dipastikan derajat tinggi atau dibuktikan dengan data yang valid. Oke, untuk selanjutnya yaitu melaporkan hasil penilaian pembelajaran. Ini di cara sekolah untuk melaporkan hasil penilaian pembelajaran di SD Pedagogi ini kan hasil akhirnya itu kan rapot ya. Jadi proses pengambilan rapotnya itu atau penyerahan rapotnya itu di SD Pedagogi ini tuh tidak secara klasikal, yang hanya memberikan rapot lalu selesai. Kalau di SD Pedagogi itu tidak seperti itu. Kalau di SD Pedagogi itu proses penyampaiannya itu guru wali kelas akan mengabarkan bahwasanya ada jadwal untuk pengambilan rapot, dan setiap siswa atau wali siswa itu berbeda-beda jamnya. Jadi setiap siswa atau wali siswa itu diberikan waktu 15 atau sampai 30 menit untuk sesi penerimaan rapat ini. Karena kalau di SD Pedagogi ini penerimaan rapat itu tidak hanya memberikan rapat lalu selesai, tapi juga mengenai perkembangan anak. Jadi ketika pengambilan rapat itu, ketika penyampaian hasil penilaiannya itu, guru itu juga menyampaikan tentang perkembangan anak selama di SD Pedagogi ini, belajar di SD Pedagogi ini bagaimana. Terus guru ini juga menyampaikan tingkat sosialisasi anak terhadap teman-temannya, kayak interaksi anak ini dengan temannya tuh bagaimana, seperti itu. Jadi tidak hanya skor atau nilai di rapotnya saja yang disampaikan kepada wali siswa. Selain pertemuan antara guru dan wali siswa ini, di SD Pedagogi ini juga selain ketika rapotan di SD Pedagogi ini juga menyelenggarakan pertemuan antara orang tua
dan guru di luar pengambilan rapot yang digunakan untuk memantau perkembangan anak dalam belajar dan berinteraksi. Nah, kalau penyampaian hasilnya tadi seperti yang saya jelaskan, kalau di SD pedagogi ini dengan cara bertemu langsung dengan orang tua wali murid tersebut. Nah, dan proses pengambilannya juga sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Jadi setiap wali itu mempunyai waktu untuk saling tanya jawab dengan guru atau wali kelas di SD pedagogi yang mengampu anaknya seperti itu. Nah, karena di SD pedagogi ini tuh lebih terfokus pada proses anak dalam belajar atau melakukan hal baru. Jadi fokusnya itu tidak hanya di nilainya saja. Seperti itu untuk proses cara sekolah melaporkan hasil penilaian pembelajaran siswa di SD pedagogi. Selanjutnya, next. Oke, memasuki bab yang terakhir yaitu penutup. Di penutup ini kita memaparkan tentang ada lampiran ya di sini. Ada ini foto ketika kita melakukan observasi atau wawancara dengan guru tenaga pendidik yang ada di SD pedagogi. Next. Ini juga ada foto dokumentasi siswa prestasi siswa kejuaraan ketika siswa mendapatkan piala kejuaraan. Ini ada foto kegiatan di luar kelas. Ini latihan menari. Next. Ketika kita observasi ke sana, kita juga dapat melihat data tenaga pendidik yang ada di SD pedagogi. Selalu kita juga melihat data jumlah siswa yang ada di SD pedagogi yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Next. Ini juga ada foto struktur organisasi, tata tertib, dan identitas sekolah yang ada di SD pedagogi sewaktu kita observasi kemarin. Next. Nah, sampai di kesimpulan ya. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya di SD pedagogi ini aspek penilaian itu terbagi menjadi 3 tahap. Penerimaan siswa baru, tahapan kenaikan kelas, dan tahapan kelulusan. Nah, dari hasil observasi dan analisis kami, kelompok 1, ditemukan bahwa secara garis besar SD pedagogi menggunakan tes asesmen reguler, asesmen psikologi, dan wawancara sebagai instrumen tes utama yang digunakan pada tahap penerimaan siswa baru. Itu ketika penerimaan siswa baru. Sedangkan untuk tahap kenaikan kelas menggunakan pendekatan penilaian model PAP dan PAN yang digunakan pada tes ujian kenaikan seperti penilaian akhir semester dan penilaian tengah semester. Sedangkan kalau PAP itu sering digunakan pada tugas-tugas yang berbasis proyek. Sedangkan untuk pada tahap kelulusan, kalau SD pedagogi ini mengikuti regulasi dari pemerintah setempat, yaitu menggunakan ASPD atau Asesmen Standar Pendidikan Daerah dengan yang bertujuan untuk memetakan mutu pendidik dan sebagai alat seleksi masuk jenjang berikutnya bagi sekolah di DIY. Karena kan kalau dari SD ke SMP itu, kalau di DIY itu memerlukan ASPD ini untuk bisa mendaftar ke sekolah. Dan juga ASPD ini sebagai syarat kelulusan menggunakan ujian sekolah. Jadi
kalau kelulusan itu di SD Pedagogi ini menggunakan ujian sekolah dan termasuk ujian praktik. Dan juga tentu digabungkan dengan nilai rapot. Itu tadi yang dapat kami sampaikan. Itu tadi presentasi hasil observasi kami. Saya selaku moderator mewakili anggota kelompok yang lain memohon maaf apabila dalam penyampaian presentasi tadi masih banyak kurang dan salahnya. Kami akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.